Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Okawai dalam membahas lanjutan part sebelumnya. Bagi yang belum lihat, silakan mampir aja. Ini merupakan rangkuman versi saya sendiri. Jika ada kekurangan, tolong ngapurannya ya bro. Tak perlu lama-lama, langsung aja ke video. Like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kelanjutan alur cerita anime. Terima kasih. Di part sebelumnya, Ariel berinisiasi untuk menerbangkan pesawat UFO milik Potimas. Shin berpindah pada Sun atau Yamada. Sun saat ini bersama dengan penyihir terkuat di dunia, yaitu Ronan. Akan tetapi, peristiwa aneh yaitu quest dunia atau World Quest sudah diumumkan sebelumnya. Hal itu mengakibatkan hampir semua orang terkena dampaknya, mulai dari Katia yang dipindahkan oleh Sun ke tempat tidur. Yuri dan Su juga di tempat tidur. Natsume berada di lantai. Kemudian Sun dan Ronan melakukan percakapan mengenai insiden kali ini. Meskipun Ronan merupakan guru Julius dan penyihir terkuat, tapi peristiwa ini berada di luar jangkauannya. Ronan yang berinisiatif ingin mencari informasi, akhirnya dia meninggalkan Sun seorang diri di rumah. Kemudian Sun mulai mencari informasi yang berada di dalam statusnya dan sistem tentang World Quest. Di sana Sun mendapatkan informasi terkait daftar riwayat orang yang telah bereinkarnasi. Semisal orang A sudah menerima reinkarnasi selama 10 kali, dan seterusnya. Sun mulai melihat daftar lainnya terkait kepribadian. Hal itu membuat Sun sangat khawatir dengan adiknya yang bernama Shu. Dikarenakan jika penduduk asli yang ada di dunia isekai telah bereinkarnasi dan jiwanya tetap sama, kemungkinan besar kepribadiannya akan berubah. Hal itu yang ditakuti oleh Sun saat ini terhadap adiknya. Singkat cerita, sudah hampir setengah hari, Sun mulai tersadar dari tidur panjangnya. Sun mulai bertanya kepada Sun, "Kakak, kenapa aku diikat?" Sun hanya terdiam mendengar perkataan dari adiknya. Sun mengetahui bahwa selama ini Su sangat mencintainya, tapi Sun hanya berpura-pura dan tidak melihat Su sebagai wanita. Maksudnya sebagai pacar. Sun mulai mengingat kejadian pada masa kecil yang telah ia alami. Selama ini, Sun hanya bermain bersama Su tanpa adanya teman laki-laki ataupun wanita yang bisa ia ajak bermain. Oleh sebab itu, perasaan di hati Su mulai tumbuh karena Su juga mengalami hal yang serupa, yaitu tidak ada teman untuk bermain. Sun saat ini berkata, "Aku ingin kita sebagai kakak adik, tidak lebih." Su menjawab, "Kakak jahat." Su mulai menangis mendengar perkataan dari Sun. Sun mulai menenangkan adiknya. Singkat cerita, Katia sudah bangun dan membaca situasi yang terjadi pada Sun dan Su. Di situ, tiba-tiba Sun mendapatkan sebuah perintah dari sistem mengenai detail quest dunia yang telah terkontradiksi. Sun akhirnya mengetahui bahwa saat ini Dewa Putih dan Dewa Hitam saling bertarung demi mencapai tujuannya masing-masing. Mulai dari Dewa Putih, sudah pasti itu adalah Shiraori. Tujuan Shiraori untuk mengorbankan setengah atau lebih populasi manusia beserta jiwanya agar bisa membebaskan Dewi Sariel dan menghancurkan sistem. Sedangkan Dewa Hitam sudah pasti Guli. Tujuannya yaitu agar umat manusia bisa tetap menjalani kehidupan. Alias, Guli akan mengorbankan dirinya beserta Dewi Sariel agar sistem bisa hancur. Setelah membaca isi detail World Quest, Sun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Lalu di akhir penjelasan, ada semacam doa atau pilihan. Siapa yang harus menang dalam pertempuran Dewa Putih versus Dewa Hitam. Doa di sini seperti memberikan kekuatan kepada dewa yang akan dipilih. Sementara itu, Ronan telah kembali ke ruangan dan berbicara mengenai kekuatan manusia yang begitu lemah, tidak dapat disandingkan dengan dewa. Namun dikarenakan Sun adalah MC pahlawan naif, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah dan meyakinkan bahwa ada cara
agar bisa menyelamatkan dewa serta manusia tanpa adanya pengorbanan. Ronan mulai bertanya kepada Sun mengenai tekadnya saat ini. Sun menjawab, "Mulai detik ini aku akan menggantikan kakakku, Julius, sebagai pahlawan." Akhirnya Ronan mengajak Sun untuk mengadakan rapat mendadak. Scene berpindah pada Dustin. Saat ini, Dustin sudah menyuruh orang kepercayaannya dengan melakukan telepati yang tersebar di seluruh dunia isekai. Isi dari telepati itu berupa harus memohon dan mengirimkan doa kepada Dewa Hitam. Dustin lakukan itu semua karena sudah membaca isi detail yang berada di World Quest. Dustin tidak ingin agamanya yang sudah ia buat harus hancur sedini mungkin oleh Dewa Putih, karena harus mengorbankan umat manusia. Di waktu yang bersamaan, Ariel telah berhasil menerbangkan UFO dan menuju ke tempat Dustin. Tak perlu waktu lama, Ariel telah sampai di daerah umat manusia. Di sana, Ariel langsung menghancurkan tempat ibadah di mana orang-orang akan melakukan doa atau mengirim doa berupa kekuatan kepada Dewa Hitam. Dustin mulai mengingat bahwa dia saat ini merupakan salah satu umat manusia yang memiliki status otoritas penguasa. Dengan kata lain, Dustin bisa masuk ke dalam pusat sistem dan bisa mengoperasikannya. Oleh sebab itu, saat ini Ariel yang berada di dalam UFO sedang menunggu Dustin yang berencana akan pergi ke lantai terdalam labirin besar Erlo. Ariel sangat mengetahui rencana Dustin yang tidak setuju dengan rencana Shiraori. Kemudian, Dustin mulai bertanya tentang kondisi kota yang telah dihancurkan oleh Ariel. Dustin mendapat informasi bahwa insiden itu merupakan hukuman ilahi dan rakyat tersebut yang masih selamat mendapat pesan untuk berdoa kepada Dewa Putih. Oleh sebab itu, Dustin mulai mengingat di mana pada dahulu sekali Dustin merupakan seorang presiden di sebuah negara tempat tinggalnya Sariel dan Ariel. Maka dari itu, Dustin sangat percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki dalam pemungutan suara agar bisa berdoa kepada Dewa Hitam. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dari sudut pandang Ariel yang telah menghancurkan kota dan tempat ibadah. Ariel juga sudah membaca isi detail dari World Quest atau Quest Dunia bagian kedua. Ariel sangat yakin bahwa sistem akan hancur jika Shiraori yang menjadi pemenangnya dalam duel sengit melawan Gully. Ariel telah mengetahui bahwa ini semua adalah tindakan dari Dee, meskipun Ariel sangat mempercayai Shiraori. Tapi untuk kali ini, Ariel merasa tidak optimis dan harus melakukan sesuatu agar Shiraori bisa mencapai kemenangan mutlak. Oleh sebab itu, Ariel berencana akan melakukan pertahanan terakhir yang berada di bawah lantai dasar labirin Elro, tempat sistem berada. Ariel sangat yakin bahwa Dustin akan datang bersama pasukannya menuju ke sistem. Akan tetapi, tiba-tiba Ariel mendapat sebuah status, yaitu dapat melakukan telepati kepada semua ras termasuk umat manusia. Ariel sangat bingung dengan status barunya. Begitupun dengan Sophia dan Wrath yang tiba-tiba bisa mendengar isi pemikiran dari Ariel. Lalu, Ariel mengambil kesempatan itu untuk melakukan pidato kepada umat manusia yang masih tersisa banyak. Ariel berkata, "Kalian semua umat manusia sudah mengorbankan Sariel agar kalian bisa tetap hidup. Meskipun seseorang sudah mengubah sejarah yang semestinya. Tapi untuk kali ini, kalian tidak ada pilihan sebagai variabel untuk pengorbanan. Saya Raja Iblis Sejati, Ariel, menyatakan perang terhadap umat manusia dan melanjutkan tekad dari Raja Iblis sebelumnya bernama Fodori. Ini semua demi keselamatan Sang Dewi. Umat manusia harus mati demi Sang Dewi." Di sisi lain, Dustin mendengar pidato yang telah diucapkan oleh Ariel. Meskipun Dustin sangat percaya diri sebelumnya, tapi isi pidato dari Ariel membuatnya merasa pesimis dalam mengumpulkan doa agar bisa dikirim kepada Dewa Hitam. Tapi tiba-tiba bagian terakhir atau section terakhir telah muncul yang berisikan, "Ayo tolong hibur aku."
Jelas sekali perkataan itu berasal dari Di, sang pencipta sistem, sekaligus dewa jahat. Scene berpindah pada Shiraori. Di waktu yang bersamaan, Shiraori telah mendengar klaim dari pidato Ariel dan juga pidato dari Dustin, yang berisikan tentang, "Aku akan menyelamatkan umat manusia. Dewa hanya ada untuk dikorbankan demi umat manusia," kata Dustin. Namun dari segi perspektif Shiraori, isi pidato dari Dustin merupakan orang yang memiliki pemikiran mulia atau lebih tepatnya sebagai pemimpin. Namun saat ini Shiraori sudah berjanji kepada sahabatnya di sisa hidupnya, yaitu Ariel, akan menghancurkan sistem dan menyelamatkan Sariel yang sudah dianggap sebagai ibu bagi Ariel. Shiraori dan Guli saling bertatapan satu sama lain. Shiraori berkata, "Ayo." Guli berkata, "Datanglah." Pertempuran Shiraori versus Guli bagian kedua telah dimulai di vol terakhir, yaitu vol 16. Oke kan, mungkin segini aja pembahasan vol 15. Sungguh ironis sih sampai ada pemungutan suara, tapi secara keseluruhan sangat seru dan saya akan menunggu partisipasi Sun dalam rencana Shiraori ke depannya. Karena Sun masih memiliki pedang naga milik Julius yang belum pernah digunakan. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.